Halo tetangga, ketemu lagi bareng Rizky Abadi, tetangga online kamu. Mumpung sekarang lagi nikmatin pasir pantai, sekarang saya mengajak kalian home tour ke rumah tepi pantai. Yuk kita lihat bareng-bareng. Halo Mbak Tiara. Halo Mas Rizky. Apa kabarnya Mbak? Baik, Mas Rizky gimana? Halo tetangga, sekarang kita udah bareng Mbak Tiara di rumah tepi pantai. Wih. Ini konsep rumahnya seperti apa nih Mbak? Konsep rumahnya menurut saya sih tepi pantai ya. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu? Yang pertama karena saya suka warna biru. Yang kedua, saya punya buku favorit namanya Gadis Pantai, karangan Pramudia Anantatur. Kemudian saya ingin rumah ini mendeskripsikan hobi-hobi saya gitu. Yang pertama kan saya kesukaannya baca buku gitu. Salah satu buku favorit saya dari saya SMA sampai jadi bahan skripsi itu Gadis Pantainya Pramudia Anantatur. Ditambah lagi saya suka warna biru gitu. Oke, saya belum baca tuh yang itu tuh. Gadis tepi pantai, bagus ya? Gadis Pantai, ya bagus banget. Rekomen? Rekomen banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke rumahnya Mbak. Ini rumah luas berapa nih? Ini lahannya itu 150 meter persegi. Bangunannya sendiri kurang lebih mungkin 105. Ada berapa lantai? Ini kalau depannya hanya satu lantai, tapi kalau di belakang itu ada kamar tamu di atas, tapi hanya kamar tamu. Oke, jadi nggak terlalu besar ya itu bangunannya ya? Betul. Nice. Lebarnya berapa inget? Lebarnya 9,37. Wih, inget loh, detail loh. Kenapa bisa inget nih? Bangun dari awal atau gimana? Ingat karena awalnya ini kan saya beli tanah plus bangunan, tapi bangunannya itu kalau saya lihat ya kayak bangunan sebelah lah, cuma bentuknya begitu aja gitu. Jadi saya minta developer untuk di custom, tapi hanya sampai bangunan berupa acian. Bahan-bahannya saya beli sendiri gitu, sampai masuk ke budget bangunan mereka aja. Sisanya saya lanjut sendiri pakai tukang langganan. Gitu. Wih, mantap. Boleh ya? Boleh sih. Boleh ya untuk di sini ya? Boleh, untuk tahun ini katanya sih boleh gitu. Wih, mantap. Terus saya gambarin sendiri gitu lewatnya, pakai aplikasi. Benar-benar. Itu udah make sure dari awal ya. Kalau nggak boleh tentu belum tentu deal ya. Iya betul. Dari awal ditanya, boleh nggak nih custom? Kalau nggak, saya nggak mau beli di sini gitu maksudnya. Menarik tuh. Jadi kalau kalian mau beli rumah, lagi cari rumah, itu bisa ditanya di awal tuh. Siapa tahu bisa lebih fleksibel. Jadi nggak perlu sampai finishing si developer ya. Jadi sampai finishing masuk budget mereka aja. Nah, masuk budget mereka, habis itu finishing sesuai maunya kita gitu kan. Betul. Iya. Mantep tetangga. Oke, ini rumahnya rumah tepi pantai. Tapi padahal saya nggak lihat pantai di sini. Justru karena jauh dari pantai. Oh. Iya, kita bikin yang biar deket kayak di pantai gitu. Oh gitu ya, dibawa ke rumah ya. Iya betul. Oke, kita bahas bagian fasadnya nih Mbak. Ini di sini saya lihat ada roster nih. Ini apa nih? Ini roster sengaja supaya unik aja. Saya suka warna yang pop up kan. Saya suka warna biru, cuman nggak mau semuanya serba biru. Jadi masih ada warna netralnya. Terus saya kasih kayak unik kayak gini sih. Iya, ini agak abstrak ya. Iya betul, sengaja Putih-putihnya. memang. Lanjut, ini kalau kalian lihat kayak tiang besi ya. Padahal ini paralon, tapi dicat warna hitam. Jadi kesannya strong, nggak kayak paralon banget gitu. Nah ini pintu kemana nih Mbak? Ini pintu ke service area atau laundry area. Pintunya melengkung gini, tetangga lucu ya. Iya. Kayak pintu kapal laut. Iya betul. Ini custom juga di tukang kayu. Apa materialnya Mbak? Kayu apa? Ini kayu meranti oven. Kayu meranti oven. Oke. Terus finishingnya sendiri sama tukang. Finishing di sini. Betul. Mantap. Bisa dilihat? Boleh? Ini dia area di balik rosternya. Jadi ini area servis, cuci, jemur. Ya, si jemur. Makanya di atasnya dikasih material atap transparan supaya tetap panasnya bisa dapat. Iya betul. Ini bisa diangkat, fleksibel ya? Bisa fleksibel. Ini nih, custom nih tetangga nih. Iya. Iya, idenya menarik Mbak. Jadi saya tadinya malah kepikiran yang fix gitu, tapi ternyata yang kayak gini lebih sesuai. Iya betul, bisa dipindah. Bisa ditingkat dia ke atas bawah. Terus peletakannya area servis di bagian depan itu juga memudahkan misalnya ART mau bersih-bersih, jadi nggak bolak-balik di dalam. Iya betul. Terus di sini juga dikasih roster buat penghawaan, tapi juga menyamarkan pandangan jemuran nih. Betul. Kan nggak asik ya? Betul. Di rumah saya itu dulu jemurnya tuh di depan rumah sama bareng tetangga lain karena kan luas bangunannya lebih kecil gitu. Jadi sekarang kita pengennya
jemurannya nggak kelihatan gitu, tapi tetap di depan gitu. Wih, keren. Jadi ini rumah kedua nih ya? Rumah kedua. Wih, buat tetangga yang mungkin nanti berencana mau bikin Upgrade. rumah kedua, upgrade ya. Pastiin terencana dengan baik ya. Betul. Oke, luas berapa nih? Ingat nggak nih? Ini kesininya 3 meter kurang lebih, lebar sininya 2,4. Oke, mantap. Ya, Di bangunan sini dari developer itu hanya sampai sini. sampai situ. Sampai sini. Oke. Kita tambahin sendiri. Ini juga dibagi ya, sini area jemur, situ cucinya. Iya, betul. Dan di sini janitor, peralatan pel, bilas-bilas, buat ember segala macam di sisi sebelah sini. Terus kemudian di atasnya dikasih storage lagi nih. Iya, ada gudang mini lah. Perabot mobil-mobil gitu banyak kan, perabot perkakas gitu. Perkakas pertukangan di Iya, sini. perkakas bertukar. Mobil, bengkel gitu Iya, ya. betul. Menarik Mbak idenya Mbak. Yuk kita lanjut. Nah di depan sini carportnya cukup luas nih Mbak ya. Iya. Ini inget nggak lebarnya Mbak? Untuk ukuran carportnya aja ya? Lebarnya ke sananya 6 meter. Ke sininya, lebar sininya itu 5,5. Wah ini Sengaja. mobil yang gede-gede masuk 2 nih sengaja. Padahal mobilnya cuma 1 sih. Iya. Tapi biar muat semuanya tuh sepeda, motor gitu. Biar leluasa. Ya. Lagi-lagi karena di rumah pertama saya tuh sempit, mobilnya tuh nongol. Belakangnya tuh selalu nongol. Menarik, menarik. Untuk material lantai pakai apa nih? Ini pakai Roman, 60 kali 60. Tekstur. Iya, tekstur. Oh iya. Sengaja. Motifnya batu alam tetangga. Iya, betul. Kemudian untuk penutup kanopinya di sini pakai PVC ya. Iya, plafon PVC garis-garis. Lagi-lagi kayak plafon kapal. Iya. Kalau kalian mungkin sering naik kapal gitu, naik kapal feri atau naik kapal pesiar, biasanya ini nih plafonnya. Kan pengen ke laut gitu. Iya, makin kental ya. Iya, makin kental. Di sini ada permainan tali air, Iya. terus ada jendela kecil. Ini di baliknya apa, Mbak? Di baliknya ada ruang tamu. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Ini juga kental nih di sini nih. Nah, dekorasinya ya. Ini nyala nggak, Mbak? Nyala. Oh, nyala Kalau ya? sore yang ini, karena kan ini warm ya lampunya. Jadi kalau sore kita pakai lampunya yang ini. Berarti ini kabelnya ada di balik tambang. Iya, betul. Custom apa beli jadi? Beli jadi. Udah ada yang jualnya. Ada yang jual. Sengaja emang nyari lampu tambang gitu. Di sini juga tempat mojok, duduk-duduk buat yang mau ngebul-ngebul ya bisa di sini. Nice. Nah, ini pintunya jadi nyamping ya, Mbak? Iya, nyamping sengaja. Gimana ceritanya tuh? Karena kalau bawaan developer kan pintunya ke depan semua gitu. Di rumah yang sebelumnya juga di perumahan ini pintunya ke depan. Jadi kalau buka pintu langsung orang gitu, malu gitu. Jadi kita maunya di samping aja deh gitu pintunya, dua-duanya nyamping. Oke. Yang satu nyamping. Oh, ada 2 nih pintunya. Ada Tengah. 2 ya. Apa Pintu sih model? koboi. Pintu koboi. Iya. Itu ini pintu akses ke taman. Jadi rumah ini punya 2 akses pintu, satu ke ruang keluarga, satu lagi kalau mau ada tamu bisa masuk ke taman. Langsung ke taman. Langsung ke taman. Wih, jadi kalau kita mau home tour mulainya dari ke kiri dulu apa lurus dulu ya? Enaknya ke kiri mungkin ya. Ke kiri dulu ya? Ke kiri dulu boleh. Kita lihat ruangannya dulu Ruang ya. utamanya dulu. Oke, yuk sini lihat tetangga. Silahkan masuk. Permisi. Iya. Wah, ini area living, Mbak. Iya, area living. Mantap. Begitu masuk, nuansanya resort banget ya. Oh, untuk lantainya dia pakai apa nih, Mbak? Ini SPC. SPC. Lantai SPC. Oke, motifnya herringbone dipasangnya. Di sini minimalis aja, dia putih, tapi yang didekorasi di sisi backdrop TV-nya sini, Mbak. Pakai apa nih, Mbak? Ini materialnya HMR. Apa itu? HMR itu kayak kayu, tapi dia lebih katanya sih tahan rayap ya, pokoknya gitu. Kalau mau bikin panel-panel gitu sekarang pilihannya sih HMR gitu. HMR. Tahan rayap, tahan air katanya. Karena ini dijualnya juga murah. HMR bisa buat opsi loh, buat bikin wall panel karena selain tahan rayap sama tahan air juga dia murah. Oh, dia murah? Berapa murahnya tuh? Murahnya dijualnya pokoknya ini tuh saya beli mungkin nggak nyampe 1 juta ya, bahan segini banyaknya itu ratusan ribu aja bahannya doang. Wih, menarik nih. Saya baru tahu nih material ini nih, Mbak. Ya HMR. Thank you loh, Mbak. Buat tetangga nih, buat yang lagi mau renov nih bisa jadi Ini pertimbangan. mentahan tapi ya, jadi harus dicat dasar sendiri Oke, gitu. mantep mantep. Keren ya idenya. Warnanya juga warna favorit, biru. Iya. Ya, birunya ini biru laut gitu ya. Apa biru telur asin ini ya? Telur asin kayaknya. Telur asin ya? Tapi cantik nih birunya pokoknya. Buat saya sih. Mantap. Oke, ini luas area living berapa, Mbak? Ini kalau nggak salah 4,7, lebarnya 4. Apal bener detailnya. Gambar sendiri denahnya. Gambar sendiri. Pakai aplikasi. Oh iya, tapi sendiri. Sendiri. Nggak pakai kontraktor Nggak pakai. profesional, nggak pakai. Enggak. Bahkan saya kasih ke developer denahnya udah berbentuk ini gambar. Oh, jadi Mereka mereka tinggal ngerjain aja. sesuaiin aja dengan Iya. budget mereka tuh. Cakep-cakep nih, opsi yang menarik ini. Nah, di belakang Mbak Tiara tuh apa tuh?
Ini ada musola. Musola. Wih. Lagi-lagi karena kebutuhan di rumah lama kalau ada tamu tuh mau sholat bingung ya di mana, kamarnya cuma 2, yang satu kamar ART, yang satu kamar saya. Benar-benar ya, rumah kedua ini adalah sebuah upgrade Iya. wajib ya. Yang tidak saya dapatkan di rumah yang lama gitu. Itu poinnya. Fungsional. Ini pintu kemana nih? Ini ke kamar ART. Oke, jadi kamar ART kayaknya tembus ke servis kan? Iya, ke servis. Oh, Iya. mantap. Oke, kita lihat lagi di sisi sebelah sini untuk living langsung punya akses ke area taman tengahnya tuh. Enak banget Mbak kelihatannya. Iya, ini bisa dibuka. Ini tuh pintu lipat. Fungsional banget Mbak. Ini inner courtyard tetangga. Jadi kalau kalian punya lahan yang mumpuni, saya saranin bikin deh inner courtyard. Iya, betul. Enak banget ini. Gimana tuh kesannya? Jadi lebih nggak pakai lampu jadinya kalau siang kan, karena pencahayaannya udah cukup gitu. Terus karena saya punya anak 2, jadi penting banget kalau punya taman tuh buat mereka main gitu. Bisa sensory play juga setiap hari gitu, karena ada saya taruh tanah sama pasir juga di situ. Oh iya. Banyak tumbuhan juga, ada rumput-rumput. Rumah lama ada nggak? Nggak ada. Oh iya. Bawa Anda kalau kayak gitu aja. Gitu lagi saya tanya. Oke, kita sebelum ke taman itu kita lihat dulu nih. Boleh, ini kamar utama ya. Ini ada koridor, jadi dapat semua nih tetangga penghawaan. Oh ini kamar tidur utama nih? Iya, ini kamar utama. Oke, silakan Mbak. Kita lihat ya. Permisi. Ini kamar utamanya. Sengaja dibikin compact ya. Iya. Kita nggak mau besar-besar juga karena maunya semuanya itu ngumpulnya di tengah. Jadi cukup buat tidur aja di sini. Oke, biar nggak terlalu individualis di rumah gitu ya. Betul. Menarik idenya. Jadi kalau punya area berkumpul bisa dimanfaatin buat kumpul bareng-bareng. Nggak perlu di tiap area, terutama di kamar-kamar pribadi ya. Itu dibikin nyaman. Iya, betul. Kalau itu nanti susah dipanggilnya tuh. Iya. Susah nggak diajak kumpulnya. Apalagi udah makin gede gitu. Iya. Ya kan, jadi terlalu... Kita kan kalau di rumah pengennya bareng-bareng ya. Iya, betul. Jadi secukupnya aja area buat tidurnya. Istirahat ya. Istirahat. Benar-benar buat istirahat. Jadi kalau berkegiatan di area komunal. Iya, betul. Menarik. Ini pakai material yang sama kah? Iya, material yang sama. HMR Sama? juga. HMR juga nih. Saya kira pakai GRC itu. Enggak. Lebih berat kan kalau GRC? Iya. Ini nggak berat. Ini nggak berat. Enggak. Saya sendiri bisa ngangkat kok kalau banyak gitu. Karena kayu ya. HMR. Saya tuh nggak tahu HMR itu apa ya. Pokoknya bukan semen mungkin kayaknya. Bukan semen. Saya kira serbuk kayu gitu. Bukan sih Bukan kayaknya, bukan. Ya udah, nanti ada di sini tetangga editor tolong ya. Oke, selain kamar tidur ada apa lagi nih Mbak? Ada kamar mandi. Ada kamar mandinya? Kamar mandi, ya. Oke. Oh, pintunya pakai baja lagi ya? Iya, ini semua pintunya sama. Ini kamar mandinya. Wah, ini sih biarpun compact tapi pakai bathtub loh. Iya, buat anak main. Gantinya kolam renang. Iya, betul. Nggak bisa bikin kolam renang, mahal. Iya bener. Oke, nyaman banget kamar tidurnya, fungsional. Sekarang kita lihat area lainnya yuk. Nah, ini saya suka banget nih Mbak, view dari koridor ini nih. Iya, jadi kan karena kamar yang ini nggak bisa maju ke sini ya, jadi kita bikin koridor aja, tapi kita juga tetap pengen dapet cahaya dan udara gitu. Jadi kita kasih jendela di situ. Oh ini nih, jendela buat kamar tidur utama. Iya, dan jendelanya ini bisa dibukanya di atasnya doang. Gitu. Yang bawahnya enggak, karena anak saya kan masih kecil-kecil, biar nggak iseng. Oh iya, ini dikasih partisi kaca semua ya. Ya, ini kaca mati. Oke. Gitu. Ini rumah menghadap ke Ini rumah menghadap ke selatan ya? selatan, iya. Pantesan nggak terlalu terik ya kalau rumah menghadap Ntar selatan. kalau udah tengah hari baru terik banget tuh ke taman. Iya, menarik. Nah, ini juga ada dekorasi lampu nih. Iya. Dan Yang ini. kayak elemen kayu gitu ya. Iya, betul, wall beam sengaja. Terus ada garis-garis lagi gitu. Jadi masih ada kesan-kesan warm atau agak-agak kayak di villa gitu lah. Benar. Oke, ada berapa kamar di rumah nih? Di sini ada 4 kamar. 3 kamar keluarga, 1 kamar ART. Oh, 3+1. 3+1, betul. Oke. Di sini ada kamar mandinya lagi yang buat anak dan buat tamu mungkin. Iya, buat tamu. Tadi saya udah nyobain makanya saya tahu. Nah, ini dia. Luasannya berapa Mbak? Ingat nggak Mbak? Ini lebarnya 1,4, kesininya 2,4. Warnanya di sini playful juga ya? Iya, jadi saya daripada biru-biru lagi gitu. Anak saya juga masih kecil-kecil, jadi biar belajar warna juga ya. Oh Gitu. iya. bener. Sekalian. Belajar warna. Oh, berarti yang dicat itu warna apa? Merah ya? Tuh? Ini warna peach mungkin ya. Yang dicat warna peach itu dindingnya, bukan Dinding. granit ya? Iya. Oke, jadi ini sekaligus memotong biaya Iya, pembangunan. motong biaya granitnya.
menarik sekali nih konsepnya nih. Jadi selain bisa untuk unsur dekorasi, juga motong biaya pembangunan. Iya, lumayan. Lumayan ya. Itu berapa? Soalnya sampai atas kan mahal kan ya. Iya, itu bisa motong 4 dus ada nih, Mbak. Iya, lumayan. Lebih deh, sampai sini soalnya. Sampai sini. Kamar mandi yang pertama juga gitu. Hijau warnanya. Iya. Oke, menarik nih tetangga nih yang lagi mau bangun. Waduh, saya jadi semangat nih mau mau renov enggak. Renov aja. Oke, next Ya. pintu di belakang saya ini pintu apa, Mbak? Nah, ini adalah kamar anak saya yang toddler. Jadi ya warna-warni juga. Saya nggak maksain di sini harus biru atau warna-warna gimana-gimana. Oke, menarik. Kalau ini juga sama tuh kayak di Iya, ini HMR juga. HMR juga. Dia dibuat seperti motif Gunung, gunung ya. iya. Untuk lantainya kalau tadi pakai SPC, kalau di kamar ini Ini pakai pakai granit glossy aja. next. Nah, ini saya udah nggak sabar nih dari tadi lihat dari area living, saya udah nggak sabar lihat sini nih. Ya. Ini pintu ke arah dapur. Ya. Dapur dan ruang makan jadi satu. Oke. Nah, silahkan. Mantap. Keren nggak? Tuh kan? Asli nih, Mbak. Di sini paling kental, Mbak, suasana pantainya ya. Iya, banyak elemen-elemen kayunya juga, tetap ada biru-birunya juga gitu. Cuman yang ini birunya shade-nya beda, agak gelap ya, sengaja. Jadi waktu mau bangun rumah itu suami saya udah request kalau dia mau punya meja makan panjangnya 2 meter. Spesifik tuh? Spesifik. Jadi saya harus mikirin denahnya gimana caranya dapur ini tapi muat ini gitu. Kali rumah lama kami nggak pakai meja makan. Berarti kemarin di rumah lama suami udah menahan diri tuh sebenarnya. Pas ada rezekinya baru ya Allah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Iya, ini mejanya lumayan panjang nih, 2 meter Ya, ada 2 tetangga. meter. Ini juga hampir 1 meter untuk lebar mejanya. Betul. Kemudian untuk jumlah kursinya juga ini ada berapa? 6 ya? Ada 6. Bisa sampai 8 ini kalau mau Bisa digeser-geser ditambah. lagi. Iya betul. Oke. Gitu. Sengaja dibikin banyak storage-nya. Iya Karena sih. barangnya banyak. Barang bawaan dari rumah lama. Iya, terus nambah lagi perabot baru gitu. Luas area ini berapa, Mbak? Kesininya 5 meter ya, 5,1 kalau nggak salah. Terus lebarnya ini 3 meter. Jadi sebelum saya bikin area ini, saya pikirin dulu bentuk kitchen set-nya. Jadi bukan layout dulu, tapi bentuk kitchen set sama meja makan. Oh gitu. Jadi lebih gampang. Kalau layout dulu ntar perabotnya baru ketahuan kebutuhannya belakangan kan. Jadi kalau kita udah tahu perabotnya mau apa, bentuknya kayak apa, layoutnya menyesuaikan. Wih, satu cara juga nih dari Mbak Tiara nih. Di sini langsung bisa tembus ke area Iya. inner court tadi. Nah, ini dia. Nah, akhirnya kita ke sini juga nih. Jadi ini bentuknya U gitu. Oh iya. Jadi bisa saling lihat. Sengaja sih sebenarnya salah satu tujuannya karena saya kan penakut ya. Kalau saya lagi di sini, saya maunya ada orang nggak ya gitu di sana ngelihat gitu. Jadi semuanya tuh kelihatan gitu. Terus ada jendela ke kamar situ, kamar anak saya kan punya bayi. Tuh di sini juga ada jendela buat ngeliat anak saya main gitu. Oh iya. Jadi semua tuh udah ada fungsinya. Terkoneksi secara visual. Dari sana bisa ngeliatin yang sini masak juga gitu. Oke, jadi walaupun letaknya nggak bersebelahan, tapi tetap bisa ya saling lihat, Bisa lihat ke komunikasi. penjuru, betul. Iya. Bisa tinggal buka aja, teriak dikit nih. Betul. Tapi kalau malam biasanya kalau yang tadi katanya penakut, kalau malam biasanya takut lihat kaca-kaca kebuka gini. Enggak sih, Oh, karena beda. kan ini kelihatan semua. Oh, oke. Jadi kalau ada waktunya tidur ya udah tidur semua, rame-rame aja tidurnya. Berarti beda takutnya. Beda. Ayo Mbak, kesini Mbak. Deckingnya pakai apa nih Mbak? Ini WPC decking, pakai varnish ini. Oh, Ini WPC deckingnya varnish. Saya di rumah pakai. Iya. Oh, buat, pakai juga. buat kamar tidur. Iya. Bukan decking tapi parket. Oh, parket. Parket Iya, tuh saya nah, pakai. Bagus ya. Wah, ngiklan parket ya. Kok jadi iklan? Di sini ada meja sama kursi buat duduk-duduk nyantai. Iya, ini buat anak saya duduk main gitu. Kalau ada tamu juga kalau nggak di sini di living juga bisa di sini gitu. Jadi fleksibel aja. Oke, di sini banyak tanaman hijau-hijau. Iya. Wih. Ada pasir-pasirannya juga. Oh iya. Kalau hujan gimana Mbak? Ada sungai-sungaian di pinggir-pinggiran tuh dibikin sungai-sungaian. Jadi Sungai-sungai. kalau iya, kata tukangnya sungai-sungaian. Gitu. Jadi kalau hujan semua ngalir ke situ. Ada 2 drainasenya juga pembuangan di kanan dan kiri. Oke. Mungkin kenapa disebut sungai-sungaian karena lumayan besar tetangga jalur airnya. Biasanya kan dibuat agak kecil gitu terus rada ngumpet. Tapi kalau ini terpampang nih kelihatan. Terpampang, iya betul. Karena airnya tuh dari sini semua.
sirkular semua, kan airnya turun ke sini semua. Ke sini semua ya? Biar besar aja. Kita lanjut ya. Ini luas berapa? Sorry. Ini lebar sini 3,4, untuk kesininya mengikuti dapur 5,1. Oke, keren nih Mbak Tiara, apal bener. Terus di atas dapur ini Ini 2 lantai, atasnya ini hanya kamar tamu dan sebelahnya ada toren air sama outdoor AC. Tamu kan jarang datang ya, setahun paling beberapa kali nginep gitu. Yeah. Sementara kalau kita taruh ART di atas, saya kan penakut lagi-lagi, jadi kalau saya maunya airnya dekat saya gitu. Oke. Jadi Mobilitasnya ART-nya lebih agak baik di susah bawah. juga ya? Iya, kalau ART di atas tuh kesian, naik Kesian, turun kita manggilnya susah gitu. Jadi kalau ada tamu, keluarga, ya silakan. Kayak ngekos jadinya. Iya. Sebelum kita naik ke tangga, ini nih, yang tadi pintu kedua ya Mbak ya? Iya. Aksesnya dari depan nih. Tuh, pintu koboi kata Mbak. Betul, pintu keboy. Saya udah lama banget nggak denger kata itu Mbak. Tapi yang ini pintu koboinya bisa dikunci tetangga. Iya. Ya, cuma memang nggak full tertutupnya. Nah, kalau tangganya materialnya pakai apa nih Mbak? Ini tuh kayu palet. Kayu palet. Beli di pinggir jalan itu. Tapi kayu palet kan nggak awet Mbak? Nggak apa-apa, yang penting murah. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak apa-apa ya Nggak tetangga. apa-apa dong. Jadi perlu diingat kalau rumah itu tetap butuh maintenance. Bisa belasan, bisa puluhan, entah bisa 1-2 tahun bisa. Nggak perlu maksain buat pakai kayu yang keras, yang bagus. Kayu palet itu udah cukup. Ini dengan kesadaran kalian mungkin tahun depan udah harus ganti. Nggak apa-apa. Tahun depan kan perekonomian insya Allah udah lebih baik ya. Betul. Tabungan udah mulai ngumpul lagi ya. Betul, ini memang rencananya mau direnov lagi. Gitu. Mantap. Pakai aja yang udah ada. Ya. Oke, ini dia kamar tamunya Mbak. Iya, ini kamar tamu. Mantap. Udah disiapin kasurnya, tapi yang lainnya nggak banyak ya. Cuman ada area penyimpanan. Ya tamu kan bawa barangnya sendiri. Iya. Ini luasnya Simpel berapa? aja. Ini luasnya 2 meter, kesananya 3,2 kalau nggak salah. Cukup luas. Kalau tamunya bawa koper, bisa tuh. Iya, muat. Atau muat satu lagi orang di bawah sini. Oh iya, extra bed. Extra bed, kan ngekos. Iya. Udah dapat AC juga. Iya, betul. Terus di sini juga kalau butuh udara ya tinggal dibuka jendelanya aja Iya, nih. di sana juga bisa dibuka Oh jendelanya. iya, ada 2 ya? Outdoor AC sama toren. Aksesnya dari? Masuknya lewat situ. Oh iya. Iya, bisa muat orang. Oh sini tuh. Sengaja, bukan pintu. Oke, jadi untuk mengakses ke outdoor AC dan juga toren lewat sini, nggak bikin jalur khusus ya? Enggak, karena kalau pintu kan dari luar bisa dibuka. Kalau ini kalau kunci dari luar ya nggak bisa masuk. Oh, Iya. oke. Oh, faktor safety juga ya? Iya, betul. Menarik. Dan itu lagi penghematan tetangga, nggak usah bikin koridor di depan. Jadi dari sini aja. Karena kan ini akses area yang jarang diakses. Muat sini lebar 60 ya, Mbak? Iya. Keren. Oke, kita boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut Ya, soal boleh. rumahnya nih. Ya. Yuk. Oke tetangga, sekarang kita masih bareng Mbak Tiara di rumah ala tepi pantai. Ya. Dan kita mau lanjut ngobrol-ngobrolnya nih Mbak ya. Oke. Mbak, tadi saya belum nanya soal interior nih. Iya. Interior ini ngedesain sendiri atau desain custom dari vendor mungkin? Sendiri. Oh ya? Jadi saya cari-cari inspirasi dari Pinterest gitu-gitu. Kemudian saya sesuaiin sama referensi saya, kesukaan saya kan biru-biru gitu. Jadi saya carinya spesifik. Kayak coastal vibes house gitu. Interior tepi pantai gitu. Nah, berarti waktu itu proses desain sendiri. Yang bikin, yang crafting? Saya gambar sendiri. Gambar sendiri? Nah, jadi saya ngasih foto ke tukang, kemudian saya kasih ukuran. Kan bahannya saya beli sendiri tuh, jadi tukangnya terima jadi. Saya kasih tahu aja nanti tempelnya gini. Misalnya dikasih cat dasar dulu, terus dikasih catnya juga saya beli sendiri gitu. Berarti tukang yang ngebangun rumah ini juga yang ngebikin itu? Interiornya tadi? Iya betul. Interiornya juga sama tukang semua. Jarang-jarang tuh Mbak. Jarang-jarang biasanya kan ya ke sipil aja arahnya ya. Iya. Tapi ini Asal kita mau ngarahin, tukangnya bisa gitu. Berarti- Tukangnya juga nonton di YouTube juga kalau ada yang nggak bisa gitu. Berarti Mbak Tiara beruntung nih dapat tukang yang mau explore ya? Iya betul, beruntung banget udah langganan juga. Dan tukangnya juga udah tahu selera saya dari rumah lama gitu. Tahu kalau saya ribet rewel gitu. Abis ini banyak yang nanya nih kontak tukangnya. Ini juga sungai-sungai ide tukangnya. Oh. Gitu. Yang nanam-nanam ini juga suami sama tukangnya. Berarti ini rumah udah ditempatin berapa lama Mbak? Dari April mungkin 6 bulanan. Waktu itu proses bangun berapa lama? Kalau dari developer bangun sampai bangunan acian itu kurang lebih 4 bulan. Terus kita minta cepat-cepat karena waktu itu dia bilang sampai 9 bulan, sampai 12 bulan. Kami pikir kalau cuma bangunan sampai acian nggak nyampe segitu ya harusnya gitu. Jadi karena kita rumahnya deket, tiap hari ke sini, cepetin aja deh gitu. Akhirnya 4 bulan dicepetin gitu. 4 bulan
lanjut dengan tukang lanjut sendiri. dengan tukang sendiri. Nah, tukang saya sendiri itu bangun ini sampai selesai semua interior sampai bisa ditempatin itu 2 bulan. Berapa orang? 5. Oh, 3 tukang, 2 kenek. 3 tukang, 2 kan? Iya. Cepet loh Mbak. Iya. Kan tiap hari diliatin. Bayarnya harian kan. Jadi tiap hari saya datang 3 kali sehari sih. Wah. Harus gitu ya. Gitu. Kalau mau cepat. Oke. Asal rapih pokoknya gitu. Kalau tiap hari bisa datengin gitu kan, kalau ada yang miring-miring gitu langsung bisa diperbaiki. Oh iya, oke. Jadi tetangga kalau kalian punya waktu tapi mungkin budgetnya ngepres, bisa coba caranya Mbak Tiara pakai tukang harian dan kontrol sendiri. Iya. Tapi pastiin pilih tukang yang tepat ya. Iya betul, tukangnya harus yang benar-benar amanah gitu. Kalau perlu tanya ke orang lain gitu, tukang-tukang mana yang mereka sudah sering pakai gitu. Oke, menarik ya. Harus tetap amanah walaupun tetap kalian kontrol sehari sekali atau sehari 3 kali kayak Mbak Tiara. Iya betul. Nah, ketika proses pembangunan itu ada tantangan tersendiri nggak nih? Ketika proses bangun, paling karena ini bentuknya kan banyak kaca-kacanya gitu. Jadi kita harus mikirin juga gimana sekiranya rumah ini terang tapi low maintenance gitu. Karena kan kaca-kaca tandanya kita harus ngasih tutupan juga buat kacanya gitu. Ada gorden, kita pilih gorden hanya di bagian sini aja. Sisanya itu jendela-jendela dari kamar-kamar sampai kaca mati ini semua pakai roller blind. Karena kita nggak mau repot. Jadi kalau roller blind menurut kami sih lebih low maintenance ya. Setuju. Kita di rumah juga pakai roller blind. Oh, iya. lebih gampang lah ya. Lebih gampang. Nggak lecek-lecek, perawatannya mudah. Mungkin ada challenge lain nih? Kalau ini karena ada taman di tengah, otomatis banyak debu ya pastinya. Tapi kalau nggak butuh-butuh banget buat dibuka, ini memang ditutup terus gitu. Karena ini juga kan area main anak gitu. Sama karena di sini ada dapur, jadi suka ada lalat gitu. Oh Suka iya. lalat. Tapi bisa diakalin sih itu mah. Iya. Kita juga pakai kipas angin kan di situ. Paling panas aja sih. Ada konsekuensi kalau mau rumahnya vibes ala tepi pantai pasti panas. Oh iya dong, kan ngalah pantai. Di Tambun panas sih gitu. Keren-keren Mbak. Jadi ide awalnya tadi pengen rumah ala tepi pantai itu karena suka buku Novel, tadi itu ya. Iya, gadis pantai. Gadis pantai. Proses ngebangun udah. Nah sekarang budgetnya kira-kira mau di-spill ya? Kisaran aja ya. Sama interior itu mungkin 500 sampai 600 gitu. Sama custom-customan juga. Kabinet-kabinetnya kan saya ada 1, 2, 3 yang custom. Itu Udah include? sama, iya include. Karena kabinet-kabinet ini juga saya yang gambarin. Jadi saya kasih ke pengrajinnya. Jadi ini bukan vendor ya bisa gambarin gitu ya. Dia langsung pengrajinnya. Jadi dia hanya terima gambar aja dari kita. Itu cut off budget banyak banget. Iya, dia workshop Langsung. Oke, desain Cuma kita. kasih gambar, saya kasih kode HPL-nya. Kemudian ini juga dukonya saya minta spesifik, saya printin warnanya yang saya mau. Sama handle-handlenya saya beli sendiri. Wih, keren. Jarang-jarang loh ini kita bahas budget mulai dari bangunan sampai interior ya. Iya, interior. Biasanya saya terpisah loh, kalau kalian udah sering ngikutin video saya, biasanya saya bicara tuh hanya bangunannya doang. Tapi kali ini kita bahas sama interiornya, udah termasuk tuh budget. Keren. Dan kalau tetangga online mau nanya-nanya lebih jauh, bisa tanya kemana nih Mbak? Bisa ke rumah_nuas atau ke @tiaranuban. Oke, itu akun apa itu? Yang Tiara Nuban. Itu akun anak saya. Anak saya suka berbagi keseharian anak saya. Oke, follow juga ya kalau pengen dapat inspirasi seputar kehidupan anak-anak mungkin. Iya, betul. Belajar anak-anak gitu ya. Tentang parenting atau keseharian anak-anak drama bocil gitu. Bisa follow ya. Mantap. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya tetangga. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Makasih banyak juga buat Terima Matias kasih nih udah banyak. bolehin kita home tour. Selanjutnya kita mau lanjut ngopi-ngopi. Ciao tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Sebentar ya Mbak. Lagi UTN. Oh iya, UTN iya. Ada dangdutan tuh di Monas. Ada Raffi Ahmad. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah tepi pantai. Mumpung lagi ada di pantai nih.